Kalian mungkin mengira kemesraan mereka hanya konten, tapi apa yang terjadi di balik pintu rumah sakit ini bakal bikin kalian terdiam. Bunda Mila akhirnya tak tahan lagi dan membongkar rahasia yang selama ini disembunyikan Valen saat menjaga Mila yang sedang kritis. Tanpa kamera, tanpa skrip, dan tanpa settingan, Bunda Mila membergoki tingkah laku asli Valen di jam 3 pagi yang membuat air matanya tumpah seketika. Ternyata, selama ini kita semua telah salah menilai sosok Valen, karena pengorbanan yang ia lakukan jauh lebih besar dari sekadar apa yang terlihat di layar kaca. Selama ini, banyak pasang mata memandang sinis terhadap kedekatan Valen dan Mila, menuduh bahwa setiap perhatian yang tertangkap kamera hanyalah skenario demi popularitas semata. Namun, Bunda Mila akhirnya muncul ke hadapan publik dengan nada bicara yang tegas namun bergetar, menyatakan bahwa semua tudingan itu adalah fitnah yang menyakitkan. Di balik pintu bangsal rumah sakit yang tertutup rapat dari jangkauan wartawan dan sorot lampu studio, sebuah kebenaran yang jauh lebih murni telah terukir. Tidak ada sutradara yang mengarahkan gaya, tidak ada naskah yang harus dihafal, dan tidak ada kepentingan konten di sana. Yang ada hanyalah sebuah dedikasi nyata yang lahir dari lubuk hati terdalam seorang pria bernama Valen demi kesembuhan Mila. Ketika malam mulai larut dan seluruh lorong rumah sakit menjadi sunyi senyap, disitulah sosok asli Valen benar-benar terlihat dengan sangat jelas. Bunda Mila menceritakan bagaimana pria itu menolak untuk memejamkan mata sedikit pun, seolah-olah ia adalah penjaga nyawa yang takut kehilangan momentum sedetik pun jika Mila membutuhkan bantuan. Ia duduk tegak di samping tempat tidur besi yang dingin, mengabaikan rasa kantuk yang luar biasa berat demi memastikan setiap tarikan nafas Mila berjalan dengan stabil. Bunda Mila yang melihat pemandangan itu dari balik tirai merasa sangat tersentuh karena ia tahu betapa lelahnya fisik Valen setelah seharian bekerja, namun rasa lelah itu seolah sirna begitu saja saat ia menatap wajah Mila yang pucat pasi. Menjaga orang sakit bukanlah perkara yang mudah bagi siapapun, namun Valen melakukannya dengan ketenangan yang luar biasa seolah itu adalah tugas termulia dalam hidupnya. Ia tidak sekadar hadir secara fisik, tetapi terlibat penuh dalam setiap detail medis yang dibutuhkan oleh Mila selama masa kritisnya. Dari mulai menghitung tetesan infus hingga membantu suster dalam mengganti perban, Valen menunjukkan ketelatenan yang jarang dimiliki oleh pria seusianya. Bunda Mila mencatat bagaimana Valen dengan lembut membujuk Mila untuk minum obat saat rasa mual melanda hebat, menggunakan kata-kata penyemangat yang sangat tulus hingga Mila merasa memiliki kekuatan tambahan untuk melawan rasa sakitnya. Ini bukanlah akting demi simpati, melainkan bentuk pengorbanan yang nyata. Ada satu rahasia paling menyentuh yang akhirnya dibongkar oleh Bunda Mila, yakni sebuah momen spiritual yang terjadi di jam-jam paling sunyi sebelum fajar menyingsing. Tanpa sepengetahuan siapapun, Bunda Mila pernah memergoki Valen sedang bersujud dalam doa yang sangat panjang di pojok ruangan perawatan. Suaranya yang parau membisikkan permohonan kepada Sang Pencipta, agar rasa sakit Mila dipindahkan saja ke tubuhnya sendiri, jika itu memang memungkinkan. Pemandangan seorang pria tangguh yang luruh dalam doa demi kesembuhan seorang wanita adalah bukti mutlak bahwa perasaannya bukanlah mainan. Hal-hal seperti inilah yang menurut Bunda Mila tidak akan pernah bisa direkayasa oleh tim kreatif manapun karena datangnya langsung dari jiwa. Kesehatan Valen sendiri sempat menjadi kekhawatiran bagi Bunda Mila, karena pria itu seolah benar-benar lupa bahwa dirinya juga manusia yang butuh asupan nutrisi dan istirahat. Berkali-kali pihak keluarga membawakan makanan lezat untuknya, namun Valen hanya menyentuh sedikit saja, lebih fokus menyuapi Mila, atau sekadar memastikan sirkulasi udara di kamar tersebut tetap nyaman bagi sang pasien. Ia tidak peduli jika wajahnya menjadi kusam atau pakaiannya tidak rapi lagi setelah berhari-hari menginap di sofa sempit rumah sakit. Fokusnya hanya satu, yaitu melihat senyum Mila kembali merekah. Pengabdian total yang mengabaikan kepentingan diri sendiri ini menjadi tamparan keras bagi siapa saja yang selama ini meragukan niat baik serta ketulusan cintanya. Masa-masa pemulihan di rumah sakit seringkali diwarnai dengan gejolak emosi dan sifat temperamental pasien akibat rasa frustasi terhadap kondisi fisik, dan Mila pun mengalaminya. Namun, dalam menghadapi kemarahan atau tangisan putus asa Mila, Valen tetap berdiri kokoh laksana karang yang tak goyah diterjang ombak. Ia tidak pernah membalas dengan nada tinggi, melainkan merengkuh jemari Mila dengan penuh kehangatan hingga emosi negatif itu mereda dengan sendirinya.
Bunda Mila sangat kagum melihat bagaimana Valen mampu menjadi penenang di tengah badai batin yang dialami Mila. Kesabaran tingkat tinggi ini menunjukkan kedewasaan karakter Valen yang selama ini tidak pernah terekspos ke publik karena ia lebih memilih untuk bertindak daripada bicara di media. Kehadiran Valen di rumah sakit ternyata tidak hanya berdampak besar bagi kesembuhan Mila, tetapi juga menjadi pilar kekuatan bagi Bunda Mila dan keluarga besar lainnya. Di saat keluarga merasa hancur dan kehilangan arah melihat kondisi Mila yang memburuk, Valenlah yang selalu memberikan kata-kata penguatan dan aura positif. Ia mengurus segala kerumitan administrasi rumah sakit secara diam-diam tanpa ingin merepotkan orang lain, sehingga keluarga bisa fokus sepenuhnya pada dukungan moral. Bunda Mila merasa bahwa Valen telah menjadi bagian tak terpisahkan dari mereka, seorang pelindung yang datang tepat di saat mereka berada di titik terendah. Jasa-jasanya yang tak terhitung ini membuat Bunda Mila merasa perlu meluruskan segala opini publik. Ketulusan seringkali terlihat dari hal-hal kecil yang sering diabaikan orang lain, dan Valen sangat memperhatikan setiap detail terkecil demi kenyamanan Mila di rumah sakit. Bunda Mila bercerita betapa telatennya Valen mengatur daftar putar musik favorit Mila agar ia tidak bosan, atau membawakan bunga segar setiap pagi hanya untuk memastikan kamar yang berbau obat itu memiliki aroma kehidupan. Ia bahkan mempelajari teknik pijat ringan untuk mengurangi rasa pegal di punggung Mila akibat terlalu lama berbaring di tempat tidur. Tindakan-tindakan sepele namun bermakna ini adalah bahasa cinta yang sangat kuat, membuktikan bahwa perhatian Valen telah meresap hingga ke hal-hal paling personal yang tidak mungkin terpikirkan jika tidak ada rasa kasih sayang. Satu hal yang paling mengesankan bagi Bunda Mila adalah sikap rendah hati Valen yang secara tegas melarang siapapun untuk mengunggah momen-momen keprihatinan mereka ke media sosial. Ia tidak ingin penderitaan Mila menjadi konsumsi publik atau dijadikan bahan pembicaraan demi trafik pengunjung di akun miliknya. Valen sangat menjaga privasi dan martabat Mila saat sedang berada dalam kondisi paling lemah, menunjukkan bahwa ia sangat menghargai kesucian hubungan mereka di atas segalanya. Bunda Mila awalnya ingin diam, namun ia merasa sangat berdosa jika terus membiarkan Valen dipojokkan oleh netizen, sementara kenyataannya pria itu adalah malaikat pelindung bagi anaknya. Keputusan membongkar cerita ini murni inisiatif Bunda Mila sendiri. Sebagai penutup dari pengakuan dramatisnya, Bunda Mila menyampaikan harapan agar hubungan yang telah teruji oleh api ujian di rumah sakit ini bisa terus berlanjut hingga ke jenjang yang lebih serius. Ia melihat sendiri bagaimana Valen telah lulus dari ujian kesetiaan yang paling berat, yakni mendampingi di masa sakit dan kesulitan yang mendalam. Kini, setelah kebenaran terungkap secara gamblang, Bunda Mila berharap publik dapat memberikan ruang bagi mereka untuk bernapas dan pulih, tanpa tekanan komentar negatif. Cerita bukan settingan ini menjadi bukti abadi bahwa di dunia yang penuh dengan kepura-puraan, masih ada cinta yang mau berkorban tanpa pamrih, memberikan cahaya terang di tengah gelapnya lorong-lorong panjang rumah sakit.